ngawinin ratu? Bisa. Nah, si ratu ini tidak makan sendiri, dia disuapin. Disuapin sama si penjaga-penjaga yang samping ini. Tubuhnya juga selalu dibersihkan sama ini. Ini kan ada anunya, dayang-dayangnya ini yang selalu mengikuti dia. Sampurasun. Halo teman-teman, salam lestari. Panji di sini, masih di Jambi nih teman-teman. Gimana kabar kalian? Baik semua ya? Sebelumnya assalamualaikum teman-teman, sampurasun. Nah, di video sebelumnya Panji dan tim udah ngelakuin challenge sama Pak Ustadi buat dikerbuti lebah. Bahaya sih, makanya teman-teman kalau tanpa pengawasan dari profesional jangan ngikutin ya. Nah, teman-teman, jadi kemarin juga sempet tuh si Indra sama Ijal juga nyobain terapi lebah. Ampun deh Pak Ustadi, aduh. Nah, di video kali ini Panji akan bahas bagaimana proses terciptanya madu yang gak kalah seru tentunya dari video sebelumnya. Panji bakal kenalan sama si ratu lebah juga. Jadi ternyata kata Pak Ustadi si ratu lebah tuh bisa dibikin teman-teman. Loh, gimana caranya ya? Jadi kalau kalian penasaran dan pengen tahu keseruannya seperti apa, kalian terus ikutin konten kali ini ya. Ini ternyata lagi ada panen teman-teman. Dan aku lihat cara panennya masih ini ya Pak, tradisional ya. Pertama, ini kan lebahnya masih menempel. Iya. Ini kita bersihkan dulu Ya, dengan menggunakan sikat. Kemudian kita bersihkan sampai bersih. Ini kan sudah siap panen. Nanti setelah dipanen, madunya ini keluar, anaknya tidak keluar. Sarangnya juga tidak rusak. Nah, ini panen. Nah, setelah disikat nanti ini semua dihabiskan semua ini. Di madunya kita habis semua. Ini pakai asap semacam ini, ya. Biar lebahnya jinak. Ketika diberi asap, lebahnya itu langsung turun. Kan semula dari atas ya, ini turun. Nah, lebahnya jinak. Selanjutnya setelah dipanen, diambil tadi, kemudian dibawa dengan alat semacam ini. Jadi sekali bawa. Oh ini ya alatnya nih teman-teman. Iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ini madu semua. 8. Ini madu semua ini. Berapa kilo ya Pak? Beratnya Pak. Iya. Ini ada 5 kiloan Pak? Iya ada itu. Takut jatuh. Nah, lalu setelah ini kita bawa ke sana, ke tempat ekstrak. Boleh nggak lihat ke sana Pak? Ya, siap. Yuk teman-teman, kita lihat tempat ekstraknya seperti apa sih. Ini kita bersihkan dulu. Kita bersihkan, dibuang dulu biar terbuka selnya. Membuangnya di sini prosesnya. Iya, si sarangnya itu. Mas Panji bisa coba nyeset gitu, silakan. Setelah ini baru kemudian dimasukkan ke dalam mesin. Jadi proses panen ini teman-teman itu 15 hari sekali dan dilakukan rutin. Lalu mengecek setiap titik-titik sarang yang ada di beberapa titik ya Om ya. Iya. Yang dimiliki oleh madu lebah joyo ini teman-teman. Nah, ini adalah proses di mana kita memang lagi mengekstrak dulu si sarang yang menghasilkan madunya. Madunya dipisah ke sini, disaling kasar. Kemudian setelah ini nanti dibawa lagi ke tempat pengolahan selanjutnya, yaitu penyaringan yang lebih halus lagi baru pengemasan gitu. Untuk mengambil larva lebah bekerja untuk kita taruhkan di sel ratu. Ini alat untuk pembuatan ratu. Iya. Gimana caranya? Pakainya? Nah, gini. Ini kita mau bikin ratu lebah teman-teman. Lihat ya caranya. Nah sekarang Panji mau dikasih tahu sama mereka bagaimana proses bikin ratu lebah. Hah? Dibikin? Iya, kayak yang tadi awal Panji sampaikan ke kalian, ratu lebahnya itu dibikin teman-teman. Nah, Mas Panji kan udah kelihatan kalau putih-putih gini, nyata ini ada madunya. Oh gitu? Iya. Udah pasti ngisi ya? Iya.
Ciri-cirinya apa itu, Pak? Ini si ratunya itu bagian perutnya itu panjang, Gede ya? gede. Kemudian bagian dadanya juga lebih besar dari si pekerja ini. Terus udah gitu dia nggak itu juga ya, Om? Nggak apa namanya, nggak terbang kayaknya? Iya, nggak terbang. Nah, kemudian sayapnya, antara sayap dengan bagian perutnya, bagian abdomennya itu sayapnya tidak bisa menutupi. Nah, kalau si lebah pekerja ini kan sayapnya hampir menutupi perut ya. Kalau ini tidak bisa menutupi. Dia ini yang buat jadi itu gara-gara makanannya. Dia mulai dari masa dia itu jadi larva, dia itu diberi royal jelly. Royal jelly larva. Royal jelly ini yang membuat Iya jadi gitu. dia jadi seperti ini. Jadi perkembangan organ reproduksinya itu aktif. Nah, akhirnya, nah ini sedang bertelur ini Mas, sedang bertelur Mas. Nah, bagian bawahnya kan ini ya, sedang bertelur. Cis, gitu loh ini, sedang bertelur. Biasanya kita jarang yang melihat bisa bertelur gini gara-gara ada Mas Panji yang bertelur. Yang ngawinin si ratunya yang mana, Om? Yang pejantan. Jadi ratu Semua ini pejantan bisa ngawinin ratu? bisa. Nah, si ratu ini tidak makan sendiri, dia disuapin. Disuapin sama si penjaga-penjaga yang samping ini. Tubuhnya juga selalu dibersihkan sama ini. Ini kan ada anunya, dayang-dayangnya ini yang selalu mengikuti dia. Oh iya. Nah, ini bagian membersihkan si ratu ini. Dia juga menyuapi. Jadi ada anak buahnya yang selalu mengikuti. Ada berapa ini? Wah, dia terus ini ke sini ya. Ini yang bagian bawah ini. Per satu box ini satu ratu berarti ya? Cuman satu ratu. Tidak ada ratu lain di antara kita. Cuman satu ratu. Kenapa harus ratu nggak ini? Oh iya, jadi nelor ya? Nelor, Betina bukan pasti. raja, pasti Iya, betina. Iya. Betul. Nah, ratu ini dalam hidupnya cuman kawin dalam satu masa. Oh gitu. Iya, jadi ketika dia perawan, dia akan kawin. Kawin, dia tidak dengan satu pejantan. Banyak, jadi kawin, pejantannya jatuh. Yang sudah kawin dia mati. Lalu kawin lagi dengan pejantan, mati lagi. Nah, dia bisa sampai 10 kali, bisa sampai 12 kali. Nah, selanjutnya dia pulang ke rumahnya, tidak kawin seumur hidupnya. Nah, untuk bikin ratu, ya, untuk bikin ratu semacam ini harus diciptakan suatu tempat yang tidak ada ratunya. Karena apa? Karena ratu, ya ingat tadi ya, tidak ada 2 ratu dalam satu koloni. Ini kan sel ratu tadi ya. Kita lepas, kita lihat besarnya. Besarnya, ini kemudian kita tiru besarnya macam ini. Nah, hasil peniruannya itu ini. Oh iya. Dengan lebar yang sama. Bagian bawahnya dia melengkung. Ini sama kita tiru semacam ini. Jadi ini sel ratu tapi buatan. Iya. Jadi kita bisa pakai berulang-ulang. Iya. Nah, ini untuk ngambil anak. Anak kita ambil, kita masukkan ini. Taruh sini. Nah, kemudian diposisikan terbalik di tempat yang tidak ada ratunya. Akhirnya dia bikinlah ratu di sini. Ya. Nah, kalau di sini hebat juga. kita bikin berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Udah ada 13. Nah, ini kemudian kita kasih semua. Tapi ternyata enggak semuanya jadi. Nah, ada beberapa yang jadi. Nah, seperti ini kan enggak jadi. Ini jadi. Ini enggak jadi. Jadi ratu Nah, itu. iya. Larva tadi ditaruh di sini untuk dijadikan ratu. Kemudian dia diberi royal jelly. Royal jelly diberi makan royal jelly sejak masa larva. Kita buka ya ini ya. Kita buka ini, kita. Nah, Itu royal jelly-nya. iya. Kita buka. Nah, di sini kan kelihatan ada larva. Kelihatan ada larva ya? Iya. Nah, kelihatan larva ini ya. Nah, larva ini calon ratu. Nah, kalau kita mau panen royal jelly, larva ini kita buang. Ini larva ya. Lah larva ini calon ratu. Calon ratu juga. Calon ratu. Sama kayak yang lainnya juga. Iya, sama. Yang lainnya juga seperti ini. Dia diberi makan royal jelly. Nah, royal jelly-nya kita lihat, royal jelly-nya. Royal jelly-nya kan sampai penuh dalam satu mangkuk ini ya. Iya. Satu mangkuk ini penuh.
Nah ini royal jelly. Inilah yang membuat si lebah menjadi ratu ya ini. Oh, Produk lebah yang paling mahal ya ini. yang paling mahal. Iya yang paling mahal ya ini. Ini masih fresh dari dalam sarang. Fresh. Coba Mas Panji dirasakan. Ini royal jelly-nya teman-teman nih. Ini makanan ratu dan ini produk dari lebah yang paling mahal juga. Karet. Seperti cairan gitu ya. Nah, Wih, ini bisa dikonsumsi, silakan. Nah, gimana rasanya royal jelly? Tidak seperti madu. asem banget. Asem royal jelly itu. Ya, Awalnya. coba lagi Mas. Ya ini, cuman khasiatnya yang penting itu. Kita rubah. Nah, ini larva kita ambil dengan ujung ini. Tadi kita tinggal ambil aja. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam mangkuk sini. Nah, ini ditekan, masuk, sudah jadilah larva di sini. Oke, setelah ini kita taruh menghadap ke bawah. Di tempat di koloni yang tidak ada ratunya. Jadi selanjutnya dia dibikin jadi Bikin jadi ratu baru. iya. Ini kita ambil. Ini kan ada si larva kan bentuknya seperti itu, ini Mas ya. Kita ambil dari bagian belakang ini. Tekan di bawahnya gitu. Jadi ditekan daerah sini, nanti itu kan akan melengkung ke bawah. Selanjutnya kita ambil biasa, dia nempel. Nah, itu kan kelihatan ada larvanya Mas ya. Iya, dapat. Oke, dapat. Selanjutnya larva kita masukkan di sini. Nah, ini ujungnya ini kita tekan. Ujungnya ini kan ada ini ada penjekan. Ya. Kita taruh di bawah, kita penjek. Set. Oh, udah. Udah. Nah, bisa. Jadi semua orang pun bisa bikin ratu. Enggak cuma Panji ya. Enggak Siapapun cuma juga Panji, bisa. siapapun bisa. Caranya hanya seperti itu. Diambil, dimasukkan ke dalam mangkokan. Itu caranya. Simpel sekali kan teman-teman. Dan ini ilmu ya, dimana ternyata ratu, satu makhluk yang sangat berharga untuk koloni lebah, itu bisa dibuat dalam artian kita meniru bagaimana cara para lebah untuk bekerja untuk membuat ratu baru. Dan ratu baru akan membuat keturunan-keturunan baru hingga menjadi koloni lebah yang besar, yang bisa menghasilkan madu-madu berkualitas dari ya kembang joyo. Wow. Gimana teman-teman? Kalian udah tahu kan prosesnya manen madu royal jelly sampai kenalan sama si ratu lebah. Bahkan sampai caranya bikin ratu lebah aja kalian udah tahu kan sekarang? Selalu banyak informasi di channel Panji Petualang TV kan? Petualangan Panji dan tim di Jambi masih akan berlanjut. Tentunya akan lebih seru lagi karena Panji bakal cari tahu nih teman-teman, itu madu yang udah dipanen sebanyak itu bakal diapain setelah ini. Penasaran kan? Nah, jadi tetap pantengin terus ya video-video di Panji Petualang TV yang tentunya informatif dan akan memberikan selalu ya pengetahuan-pengetahuan baru seputar ilmu pengetahuan alam dan satwa kepada kalian semua. Tentunya semoga memberi kebahagiaan dan keceriaan untuk kita semua. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum, salam lestari. Bye-bye. Don't give up now, don't give up.